Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Win Jakarta, kembali lagi di podcast Win Jakarta TV bersama saya Tiara Julianti. Nah teman-teman Win Jakarta, jadi kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa internasional yang uniknya itu mereka berkuliah di Win Jakarta. Nah kira-kira gimana ya keseruannya selama mereka berkuliah di Win Jakarta? Langsung saja yuk kita berkenalan. Assalamualaikum Kak. Ya oke Kak, boleh perkenalan diri Kak, boleh sebutkan nama, jurusan, dan asalnya dari fakultas mana? Dan negara asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Hasina Wartak, saya dari Afghanistan. Saya belajar di Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi semester 1. Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhat Atabayev, saya berasal dari Turkmenistan. Saya juga kuliah master degree S2 di UIN Jakarta di Fakultas Tarbiyah, Ilmu Tarbiyah, dan jurusan saya pendidikan bahasa Inggris. Nah, oke berarti tadi Kak Kasina dari Afghanistan, sedangkan Kak Farhat dari Turkmenistan. Oke. Boleh nggak sih Kak perkenalan pakai bahasa pakai bahasa asalnya? Boleh Kak Farhat dulu. Salam, ben adım Farhat, ben Türkmenistan'dan. Ben UIN Jakarta'da okuyan. Ben UIN Jakarta'da İngiliz Dili Muallimçiliği okuyan. Oke, sekarang Kak Kasina. Assalamualaikum, nama Hasina Wartak هستم. من از افغانستان هستم و من شاگرد اینترنشنال وین جاکارتا در رشته Information System درس میخونم. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Aku kalau suruh perkenalan kayak gini kayaknya nggak bisa deh, karena kan orang Indonesia asli gitu ya. Nah langsung aja nih Kak. Boleh tanya nggak sih Kak, awal kedatangan ke Indonesia itu awalnya gimana sih untuk kuliah atau memang sengaja ingin tinggal di Indonesia? Saya dulu. Siapa dulu nih? Kak Farhat ya? Iya, saya dulu aja. Ini saya datang sebagai mahasiswa Dharmasiswa di awal ke Indonesia di tahun 2016. Saya datangnya ke Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Waktu itu sebagai Dharmasiswa ya. Di awal saya cuma datangnya untuk Dharma Siswa, tapi lama-lama ya selama 1 tahun saya belajar bahasa Indonesia dan budaya, saya sudah menarik sekali bahasa Indonesia sama budaya, sama gimana kalau kuliah di Indonesia. Ya langsung saya pendaftar ke S1. Berarti udah lama ya Kak ya? Ya sudah 7 tahun saya di sini. S1 saya di UNES, di Universitas Negeri Semarang. UNES. Ya, setelah itu, ya setelah lulus saya datang ke UIN Jakarta. Saya datangnya gitu, ya, sebabnya di awal saya datangnya sebagai cuma coba belajar bahasa Indonesia sama budaya, tapi ya itu menjadi saya sekarang S2-nya di sini. S2-nya di sini. Oke, Kak sini gimana Kak? Awalnya tuh gimana? Saya di Indonesia dari kelas 4 SD. Saya pindah sama keluarga saya, masih tinggal sama keluarga saya juga. Terus saya dulu di Jakarta di sekolah internasional, SD SMP dua-duanya di sekolah internasional. Pas mau masuk SMK saya pindah ke Depok. Terus baru 3 tahun saya belajar bahasa Indonesia. Terus setelah lulus dari sekolah saya langsung pendaftar di sini. Ya sekarang lagi kuliah. Oke, berarti udah lama banget ya di Indonesia ya. Terus aku mau tanya nih Kak, motivasi awal Kakak itu untuk berkuliah di UIN Jakarta, memilih UIN Jakarta untuk studi itu gimana sih awalnya? Ya itu cerita panjang sih sebenarnya. Karena saya tadi sudah disebut alasan saya kenapa saya kuliah di Indonesia itu di awal saya mau datang cuman belajar bahasa, tapi ternyata dulu sebelum saya datang ke Indonesia saya nggak tahu banyak informasi tentang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu cuma di otak saya Indonesia itu Indonesia, Jakarta, Bali.
Oh, ada 3 doang, Indonesia, Jakarta, dan Bali ya? Ya, itu sama pas saya masuk ke Dharma Siswa ada dosen guru saya belajar di kursus. Di sana guru saya yang rekomendasikan, kamu coba ke Indonesia kok. Ada Dharma Siswa program, dia yang kasih tahu, saya pergi, ternyata menarik sekali Indonesia masyarakatnya saya lihat orang Muslim ya, memang banyaknya orang Muslim, mayoritas sama non Muslim juga, mereka sangat sopan sama saya. Selama 1 tahun saya nggak ada masalah sama sekali, saya sangat kayak saya nggak mau pergi ke negara lain jadinya. Jadi betah gitu di Indonesia ya? Ya, jadi saya cari universitas sebelum 1 tahun ya, saya udah mulai cari universitas di Indonesia. Akhirnya ya ketemu di S1-nya di sini. Setelah itu saya pilih UIN Jakarta karena di sini saya punya teman juga, dia juga rekomendasi, ayo datang ke UIN Jakarta. S2-nya kalau mau. Saya menarik sekali. Ya, saya juga belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Jadi saya bilang, oh ya, oke, saya coba. Saya lihat, ya oke, UIN Jakarta sudah cukup untuk saya untuk ambil S2-nya. Saya langsung pendaftar ke UIN Jakarta. Iya. Oke, keren banget ya. Kalau Kak Sina sendiri gimana nih Kak? Kalau Kak Farhat kan tadi rekomendasi dari teman-teman ya berkuliah di UIN Jakarta juga sekaligus betah tinggal di Indonesia gitu. Kalau Kak Sina gimana nih Kak? Kalau saya sih pertama kali ke UIN Jakarta itu pas saya masih sekolah. Terus saya kan harus PKL, itu syarat 1 kelulusan sekolah saya. Terus di tempat ini direkomendasi sama ayah saya. Jadi aku pertama kali di sini sebagai anak PKL. Iya. Saya PKL di International Office UIN. Pas PKL ketahuan tentang beasiswa rektor yang di sini. Terus setelah lulus dari sekolah, udah dapat ijazah sekolah, langsung pendaftaran di sini. Yang motivasi saya masuk ke sini itu karena mendorong sama orang tua saya, karena Universitas Islami direkomendasi sama dia kalau mau kuliah yang paling bagus di sini, apalagi dekat rumah. Oke, kalau boleh tahu emangnya di negara yang masing-masing itu dominannya beragamanya apa sih Kak? Kalau di Turkmenistan dominannya Muslim. Di sana hampir 90% orang Muslim. Jadi budaya Islamnya ada apa saja di sana sama di sini sama saja. Tapi kami Muslim Hanafi. Kalau di Asia Tengah kan biasanya banyak negara yang Asia Tengah Muslim Hanafi. Iya, sama. Di Afghanistan juga mayoritasnya Muslim dan juga sama seperti Turkmenistan mazhab Hanafi. Jadi ada beberapa bedaan dalam agama Islam juga orang Indonesia dan orang Afghanistan. Kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih struggle atau problem tantangan selama berkuliah di UIN Jakarta ini? Ya, sebenarnya kalau kuliah di UIN Jakarta saya tidak ada struggle. Tapi yang kesulitan kuliah tidak ada. Yang ada kesulitan itu kehidupan sebenarnya, lebih ke hidup di Indonesia sebagai orang Asia Tengah. Jadinya seperti ini, masalahnya lebih itu makanan. Karena makanan pokok di sini nasi putih ya. Kami tidak ada nasi putih di Asia Tengah. Nasi putih itu tidak ada rasa untuk di lidah saya. Jadi saya harus campur dengan bumbu lain atau kuah lain gitu. Tapi di Turkmenistan makanan pokoknya roti sama daging. Karena di Turkmenistan sangat peternakan sama pertanian tinggi di sana. Jadi daging itu lebih banyak, semua keluarga makan daging sering, apalagi ada musim dingin. Kami musim dingin nggak ada sayuran, lebihnya daging. Tuh. Kedua itu cuaca. Di sini cuman ada dua musim panas sama musim lebih panas. Musim panas sama lebih panas ya? Iya, musim panas sama musim lebih panas. Jadi sebenarnya itu bukan sih cuma kata saya. Sebenarnya kan musim panas sama musim hujan aja ya di sini adanya. Jadi kalau di sana ada 4 musim dingin juga ada, musim panas, musim gugur, musim semi ada. Jadi kami tidak ada
tidak bisa hidup di panas terus itu. Harus pakai AC, kalau naik Gojek, naik motor itu terlalu panas untuk saya. Di Turkmenistan kami biasanya di pinggir jalan biasanya kalau ke sekolah setengah jam jalan kaki, tidak pakai mobil, tidak pakai public transport, tidak pakai. Biasanya kalau setengah jam nggak begitu jauh untuk kami, jadi jalan kaki aman. Tapi di sini kalau setengah jam jalan kaki, panas, kena panas, nanti bakar kulitnya, kulitnya jadi hitam-hitam. Haus juga ya, ya haus juga. Panas. Di sini yang salah satu dari rekomendasi dari teman-teman saya itu, kamu harus minum air putih banyak. Kalau hidup di Indonesia, tidak bisa tinggal ketika tidak minum air putih. Kalau di Turkmenistan saya jarang, apalagi musim dingin, hampir sehari 2 kali 3 kali minum air. Bisa dikatakan jarang kalau di sana gitu ya, beda dengan di Indonesia. Lebih minum teh, teh panas, apalagi yang hangat-hangat gitu ya, karena cuacanya dingin. Iya. Jadi di negara kami nggak ada teh dinginnya. Di sini kan ada es teh manis, tapi di negara gitu kita nggak ada. Saya kenal sama es teh itu di Indonesia. Dulu kami minumnya teh biasa. Itu juga tehnya juga beda rasa. Kalau teh di sini sama teh di sana agak beda. Selain itu sedikit ada kalau khusus untuk Jakarta sedikit traffic jam yang macetnya saya sedikit aneh sekali. Dan motornya banyak sekali. Motor banyak, sama macetnya agak lama. Jadi saya cuma struggle di sana aja sih. Kalau kuliah di UIN Jakarta, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Semua lancar. Saya udah S1-nya juga di Indonesia ya. Jadi saya udah adaptasi ke kurikulum Indonesia di universitas. Oke, kalau Kakak Sinan sendiri gimana? Hampir sama nggak sih Kak antara di Afghanistan sama di Turkmenistan? Sama. Dan satu lagi itu bahasanya juga, karena di Indonesia jarang ada orang yang ngomong bahasa Inggris ya. Jadi kan kalau kita pindah ke negara lain, ya bahasa yang paling semua bisa itu kan bahasa Inggris ya. Tapi di Indonesia jarang ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Iya, jadi misalnya ke toko-toko itu sangat susah. Terus berawalnya kan kita nggak tahu duitnya ini berapa gitu. Tapi ya alhamdulillah orang Indonesia sangat welcoming untuk orang asing. Jadi kalau masuk kuliah atau masuk sekolah juga saya nggak pernah takut atau nggak merasa aneh kalau nanya ke teman saya kalau ada kendalaan dalam pelajaran atau kendalaan sama sekolah atau apapun, langsung bisa ditemenin dan bisa dibantu sama teman saya. Iya betul, itu sering terjadi ketika misalnya saya nggak paham suatu, langsung tanya dari teman di sana, langsung mereka sangat senang membantu kami. Ya, mereka langsung senang, langsung responnya cepat, sama bantuannya juga cepat. Jadi saya bisa bisa kolaborasi sama teman-teman mahasiswa juga di sini. S1 pun S2 pun sama. Jadi S2 pun saya juga sebenarnya kan S2 banyak mahasiswa itu mereka kerja ya, sambil kerja. Tapi mereka ada waktu untuk membantu saya menjelaskan suatu ke saya. Mereka dapat waktu untuk itu sangat saya suka ya, itu jadi saya nggak ada masalah kuliah. Dan satu lagi kan kalau kebanyakan orang Indonesia kan bicara bahasa gaul ya. Iya. Terus di sekolah semua pelajarannya itu bahasa formal. Kadang-kadang kalau dijelasin sama guru kan kita kebanyakan waktu sama teman udah ngerti bahasa gaul gitu, tapi pas dijelasin sama guru itu sangat susah untuk ngerti. Bahasa Indonesia akademik itu jadi bahasa Indonesia yang literasi, buku-bukunya agak sulit untuk kami. Tapi ya untuk yang bahasa gaul sehari-hari ya itu tidak ada masalah. Mungkin sekarang udah teman-teman yang siap penonton juga udah lihat sih kayak bahasanya nggak ada grammar tapi bisa berbicara grammatically tidak correct ya. Iya betul.
Nah, kira-kira butuh berapa waktu lama sih Kak untuk beradaptasi di Indonesia ini? Nah, tadi kan struggle dan tantangannya banyak banget ya, mulai dari makanan, kemudian cuaca. Kira-kira butuh berapa lama untuk beradaptasi di Indonesia itu sendiri? Saya sudah 6 bulan, sudah 1 bulan saya udah bisa bahasa Indonesia. Karena Dharma Siswa belajar bahasa Indonesia langsung mereka dari dasar ya. Langsung saya belajar kayak sehari-harinya di salah 1 bulan saya udah dapat. Tapi kalau untuk full adaptasi itu 1 tahun. Tapi 6 bulan sudah cukup, saya udah oke lah tinggal di Indonesia, kayak udah sangat suka sama Indonesia. Saya udah setelah 3 bulan saya jalan-jalan sendiri. Kemana-mana sendiri bisa, karena bahasanya sudah tahu, sudah lumayan tahu sudah dimengerti gitu ya, kurang lebih bahasa Indonesia sudah mengerti, jadi nggak takut lagi untuk pergi kemana-mana. Iya, tidak takut lagi pergi kemana-mana. Jadi saya udah gampang sih. Mungkin untuk untuk kakak masih ini ada beda pengalaman, beda ini, Beda pengalaman, beda cerita nih. Iya, Kalau kakak beda sini cerita. gimana nih Kak? Kalau saya sih pas pertama kali kadang-kadang keluar, karena aku masih kecil pas datang ke sini, kadang-kadang suka keluar tapi nggak ngerti orang-orang bicara apa, sampai saya harus belajar gimana bilang saya nggak bisa bahasa Indonesia. Pas orang-orang ngomong langsung bilang kayak saya nggak bisa bahasa Indonesia, terus bilang wah kok bisa itu, kenapa nggak bisa bahasa Indonesia kalau bisa bicara. Oh, berarti cuma bisa ngomong saya nggak bisa Saya bahasa nggak bisa Indonesia. bahasa Indonesia gitu. Saya kan dulu di sekolah internasional, semua pelajaran saya dalam bahasa Inggris. Jadi pas masuk ke SMK baru saya belajar bahasa Indonesia. Dan di situ juga kan itu waktu COVID, semua kelas saya online. Jadi kan kita lebih cepat belajar bahasa Indonesia itu dari teman-teman kita, bukan dari guru. Jadi awal-awalnya nggak bisa bicara bahasa Indonesia, harus ditranslate mulu sama teman yang bisa bahasa Inggris, atau enggak pegang HP langsung ditranslate emang mereka lagi bicara apa gitu. Terus setelah itu ya alhamdulillah pas masuk sekolah tiap hari bicara-bicara sama teman, udah ngerti mereka bicara apa dan gurunya bisa solve our problem gitu. Lucu banget ya. Sampai harus ditranslate juga karena memang bahasanya nggak sulit, cuman karena berpindah negara jadi kan berbeda bahasa. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, harapan selama berkuliah di UIN Jakarta itu seperti apa? Harapan saya, insya Allah saya mau apa yang saya belajar di sini, ilmunya saya bawa ke Turkmenistan. Jadi saya di sana praktis ilmu saya yang saya belajar di Indonesia. Saya mau ambil S2 juga. Salah satu alasan saya ambil S2 juga karena itu. Saya ke negara Muslim, ada universitasnya bagus, cukup ilmunya cukup tinggi. Jadi apalagi saya mau apa lagi ya? Jadi saya mau ambil semua ilmu yang saya bisa dapat dan pulang balik ke negeri sama kerja di sana, sama praktis di sana. Tapi nggak lupa Indonesia. Nanti insya Allah mungkin siapa tahu ya, untuk S3 datang lagi. Amin. Berarti untuk mencari ilmunya di Indonesia, terus kemudian prakteknya di negara asal. Iya. Kalau Kakak Sina sendiri gimana? Kalau saya sih masih S1 kan semester 1 baru mulai kuliah sebulan. Ya, siapa aja yang mau lanjut pelajarannya dari sekolah ke S1, terus dari S1 ke S2, semua maunya sukses kan di hidupnya. Jadi menurut aku saya nggak pernah lihat alumni UIN Jakarta yang nggak sukses gitu. Jadi saya sangat percaya kalau saya lulus dari kuliah di sini di UIN Jakarta. Iya, UIN Jakarta langsung sukses. Amin, semoga ya Kak ya. Nah, tadi kan kita sudah bercerita mengenai struggle atau problem permasalahan apa aja sih selama berkuliah di UIN Jakarta. Nah, kira-kira kesan pesan selama berkuliah di UIN Jakarta itu apa aja sih Kak? Ya,
Kami sebagai mahasiswa internasional sangat bersyukur kita bisa kuliah di sini karena fasilitas untuk mahasiswa asing itu sangat banyak ya di UIN Jakarta. Dan siapa aja yang masih bingung kalau mau kuliah di sini atau enggak, ya menurut saya UIN Jakarta itu kuliah yang paling bagus. Ya kalau mau hidup kuliah yang sangat seru harus kuliah di sini. Kak Farhat sendiri gimana, Ya, Kak? kalau saya juga alhamdulillah UIN itu fasilitas UIN sudah cukup untuk semua bidang pendidikan. Bukan cuman keguruan atau bukan cuman IT teknik ya. Tapi untuk semua bidang sudah aman fasilitasnya untuk orang asing juga, bukan cuma orang Indonesia tapi orang asing juga. Semoga UIN Jakarta dapat banyak mahasiswa orang asing dan semuanya sukses insyaallah. Amin, amin. Oke, the last question nih Kak. Satu kata untuk UIN Jakarta, kira-kira apa nih Kak? Satu kata untuk UIN Jakarta. Satu kata, tarbiyah. Saya dari Fakultas Tarbiyah. Oke, satu kata tarbiyah ya, karena dari Fakultas Tarbiyah. Kalau Kak Kasina sendiri apa nih Kak? Satu kata untuk UIN Jakarta. UIN paling bagus deh gitu. Oke, UIN paling bagus nih teman-teman. Nah teman-teman, itulah dia tadi bincang-bincang kita pada hari ini dengan kakak-kakak yang sangat keren ini. Mungkin terakhir boleh bisa dibantu Kak untuk closingan podcast pada kali ini, mungkin bisa dengan bahasa Afghanistan atau dari Turkmenistan. Iya. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya untuk teman-teman semua. Ketika orang asing yang nonton, tolong bagi sama teman-temannya ya. Sawalung hembang, sawalung bersyancak next time ya. Bye bye. Oke, sekarang sini dari Afghanistan nih, gimana nih Kak? Terima kasih banyak ke Kak Tiara dan tim Terima podcastnya. kasih banyak juga. Dan Tautita Repat, Allah Hafiz. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan podcast kali ini. See you di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye bye.